Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada hari ini kita selalu dalam rahmat Allah SWT, sehingga senantiasa kita diberi kenikmatan sehat dan kenikmatan dalam belajar. Anak-anak, walaupun pada pertemuan kali ini masih dalam keadaan pertemuan jarak jauh, tapi tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar. Langsung saja, di semester genap kali ini materi yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Peta konsep dari materi algoritma dan pemrograman adalah: yang pertama yang kita pelajari pengertian algoritma, yang kedua notasi algoritma, yang ketiga bahasa C++, yang keempat struktur bahasa C, yang kelima input dan output, dan yang terakhir adalah array. Kita langsung saja menuju ke pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Jadi pada logika algoritma itu kondisinya adalah hanya ada dua, salah dan benar, ya, tidak, kemudian 1 atau 0. 3 bentuk dasar algoritma: 1. Algoritma sekuensial, 2. Algoritma perulangan, dan yang ketiga adalah algoritma bersyarat. Jadi inti dari pengertian algoritma adalah membuat langkah-langkah sebuah pekerjaan secara sistematis dan logis. Jadi langkah-langkah tersebut harus disusun secara berurutan. Contohnya, kita mau membuat kue. Jadi algoritmanya di sini adalah resep kue. Ya, resep kue. Jadi di situ ada telur semisal, tepung dan yang lain-lain. Kemudian langkah-langkah dalam algoritma adalah sesuai dengan urutan mulai sampai selesai. Semisal di sini adalah masukkan telur ke dalam tempat, kocok sampai mengembang, kemudian masukkan ke dalam wajan. Semisal kita masukkan telur dulu di dalam wajan, kemudian mengkocoknya terakhir, maka urutannya akan menjadi tumpang tindih. Kemudian contoh yang kedua, semisal membuat pakaian, algoritmanya adalah pola pakaian, jadi ada gambar pakaiannya. Kemudian langkah-langkah dari algoritma adalah gunting kain di pinggir bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Itu adalah misal dari contoh langkah-langkah dalam algoritma. Algoritma yang pertama adalah algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkah secara urut dari awal hingga akhir. Langkah dari langkah ini harus dilanjutkan secara urut dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Semisal ada langkah-langkah yang tidak urut, maka nanti
proses pekerjaannya yang secara sistematis dan logis tadi akan menjadi kacau. Yang kedua, algoritma perulangan atau looping. Looping algoritma merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Jadi pada algoritma ini nanti ada beberapa langkah yang akan terjadi secara berulang-ulang. Contoh algoritma ini adalah menjemur pakaian. Yang pertama kita mulai. Yang kedua, siapkan jemuran. Yang ketiga, ambil satu yang nanti akan dijemur. Yang keempat, letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran. Kemudian langkah yang kelima adalah proses, Ada proses dari langkah nomor 2 hingga kembali lagi ke langkah yang nomor 4 hingga pakaian habis. Kemudian kalau sudah habis berarti selesai. Nah, perulangan dari langkah nomor 2 sampai nomor 4 ini berarti namanya looping. Yang ketiga, algoritma bersyarat atau percabangan. Conditional algoritma merupakan algoritma yang menjalankan langkah-langkah berikutnya apabila terjadi syarat yang sudah terpenuhi. Jadi algoritma ini tidak akan bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya jika syarat-syaratnya masih belum terpenuhi. Semisal pada contoh algoritma bersyarat ini adalah memasak air. Yang pertama, siapkan panci. Yang kedua, masukkan air secukupnya ke dalam panci. Tutup panci tersebut. Letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompor. Apabila air sudah mendidih, matikan kompor. Yang ketujuh, angkat panci tersebut dari kompor. Selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah algoritma bersyarat, di mana syaratnya terdapat pada langkah yang nomor 6, yaitu apabila air sudah mendidih, maka syaratnya adalah, benar sekali, syaratnya adalah kompor harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau airnya masih mendidih, berarti kompor tidak boleh dimatikan. Jadi syaratnya adalah apabila air sudah mendidih. Itu adalah algoritma bersyarat atau percabangan. Kemudian yang berikutnya B. Kalau yang A tadi pengertian algoritma, yang B adalah notasi algoritma. Notasi algoritma ini bukan merupakan bahasa pemrograman. Namun notasi algoritma ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Penotasian ini dilakukan hingga mudah dibaca dan dimengerti. Adapun jenis notasi algoritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskriptif algoritma. Yang kedua, flowchart, dan yang ketiga adalah pseudocode. Jadi itu adalah jenis-jenis notasi algoritma. Yang pertama, deskriptif algoritma. Algoritma dengan uraian kalimat deskriptif adalah notasi algoritma yang paling sederhana, karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Akan tetapi untuk permasalahan yang lebih rumit, penggunaan notasi akan lebih sulit dan sering terjadi ambigu dalam langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi
deskriptif algoritma itu ya seperti ini tadi ya. Siapkan panci, masukkan air secukupnya. Lah ini dibentuk dalam algoritmanya dibuat dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk kata-kata atau deskriptif. Oke. Yang berikutnya adalah flowchart atau diagram alir. Flowchart merupakan algoritma yang penulisannya menggunakan notasi grafis, jadi ada gambar-gambarnya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemrosesan. Nah, lambang-lambang dari flowchart adalah seperti yang sudah ada seperti ada pada gambar. Kalau kotak adalah proses, kemudian segitiga adalah decision, kemudian trapesium input atau output. Lah itu sampai terakhir adalah lambang-lambang daripada flowchart. Jadi tidak bisa menggunakan gambar yang sembarangan. Pseudokode. Pseudokode adalah deskriptif dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Biasanya pseudokode yang ditulis berupa variabel dan fungsi-fungsi. Jadi pseudokode ini penulisannya seperti dilambangkan seperti dalam bahasa-bahasa pemrograman. Akan tetapi pseudokode bukan termasuk bahasa pemrograman. Ya, jadi menggunakan variabel-variabel dan fungsi-fungsi. Nah, biasanya itu diwakili dengan lambang-lambang. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi singkat dari pengertian algoritma, dan yang kedua notasi algoritma. Oke. Nah, setelah itu ini adalah contohnya, contoh daripada deskriptif algoritma yang digabungkan dengan flowchart algoritma. Jadi dari contoh algoritma looping, mulai siapkan jemuran, ambil satu. Nah, ini kita coba, atau ini sama dengan deskriptif algoritma, kita coba menjadi flowchart algoritma. Nah, ini mulai siapkan jemuran, ambil satu yang nanti akan dijemur, letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran, ulangi langkah nomor 2 sampai nomor 4 hingga pakaian habis, kemudian selesai. Nah, algoritmanya, lah ini kenapa kok harus siapkan jemuran ya, tidak dimulai dari ambil satu nanti akan dijemur, karena siapa tahu nanti pada jemurannya itu sudah terisi semuanya, sehingga nanti walaupun nanti akan kita ambil satu jemuran tidak ada tempatnya. Oleh karena itu diperiksa kembali mulai dari nomor 2, yaitu siapkan jemuran. Oke. Nah, diagram flowchartnya seperti ini. Mulai siapkan jemuran, ambil satu nanti yang akan dijemur, kemudian periksa jemuran. Jika periksa jemuran ini proses masih ada pakaian atau tidak. Semisal tidak, atau prosesnya ini masih ada jemuran, berarti akan naik ke atas, siapkan jemuran. Ini maaf ya, ini untuk garisnya bukan pada ambil satu yang nanti akan dijemur, tapi siapkan jemuran. Maaf ya, ini nanti diganti sendiri.
Kemudian pada proses apabila sudah selesai, jadi itu ya. Kemudian contoh yang kedua dari deskriptif algoritma ini misal memasak air. Yang pertama kita dari mulai, kemudian yang kedua siapkan panci, yang ketiga masukkan air secukupnya ke dalam panci, yang keempat tutup panci tersebut, yang kelima letakkan panci di atas kompor, yang keenam nyalakan kompor, yang ketujuh apabila air sudah mendidih matikan kompor, yang kedelapan angkat panci tersebut dari kompor, dan yang kesembilan selesai. Baik, ini adalah flowchartnya, diagram alirnya ya. Dari mulai siapkan panci, masukkan air secukupnya ke dalam panci, tutup panci, letakkan panci di atas kompor, kemudian nyalakan kompor. Prosesnya sampai mendidih ya. Jadi di situ decision atau tindakannya saya tulis proses. Jika masih, jadi itu bukan loop ya, karena mendidih dan decision proses itu sebenarnya jadi satu. Jika belum mendidih maka prosesnya masih jika belum mendidih berarti kompor masih menyala atau proses pendidihan. Kemudian jika sudah mendidih maka maka akan menjadi lanjut ke matikan kompor, kemudian selesai. Jadi di situ ada proses mendidih. Jadi walaupun ada pengurang seperti looping, tapi itu bukan looping karena mendidih dan proses adalah sebuah syarat. Kemudian yang berikutnya ini tugas buatlah flowchart dari sholat tahajud ya. Ada 10 program ya, 10 bahasa pemrograman atau 10 deskriptif di situ. Nanti buatlah flowchartnya. Kemudian yang kedua adalah tugas flowchart belajar mata pelajaran. Jadi setiap hari itu kan ada 5 mata pelajaran. Jika sudah sampai 5 mata pelajaran berarti sudah selesai. Oke anak-anak, itu adalah materi pada pertemuan pagi hari ini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.